Pengertian pasar modal. Pasaran modal secara umum ini merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh pendanaan untuk berbagai keperluan seperti pengembangan usaha, penambahan modal perusahaan, dan sebagainya. Pasar modal di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia atau dikenal dengan IDX yang dikelola oleh PT Bursa Efek Indonesia. Kelebihan dari pengalihan kepemilikan perusahaan ini adalah dana yang diperoleh pemilik perusahaan relatif lebih besar dan biaya dananya ini relatif lebih murah karena perusahaan tidak ada kewajiban untuk membayar bunga atau margin kepada investor. Bursa Efek Indonesia mendefinisikan bahwa produk-produk investasi di pasar modal dibedakan menjadi 3. Yang pertama, saham yang bersifat ekuitas. Kedua, obligasi atau surat utang atau sukuk yang bisa kita sebut dengan berpendapatan tetap. Ketiga, kombinasi dari kedua produk tersebut dapat berbentuk reksadana, exchange traded fund, efek Bragan aset atau kita sebut dengan EBA, dan produk derivatif. A. Saham dan saham syariah. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau institusi di dalam sebuah perusahaan, sehingga orang atau institusi tersebut dapat mengklaim pendapatan dan aset perusahaan tersebut. Kedua, saham syariah. Saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal atau Bursa Efek Indonesia juga ada saham syariah. Artinya, suatu saham dikatakan sebagai saham syariah bila perusahaan yang memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Obligasi dan sukuk adalah efek berbasis surat utang yang memberikan imbal hasil dengan jumlah yang tetap selama jangka waktu tertentu atau hingga jatuh temponya. OJK menerangkan bahwa obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang bisa dialihkan kepada pihak lain dan merupakan komitmen dari penerbit obligasi untuk membayarkan bunga dan diistilahkan dengan kupon setiap 3 atau 6 bulanan dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi tersebut. Para pemain di pasar modal. Pelaku di pasar modal adalah berbagai pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses perdagangan surat berharga di pasar modal, dan pelaku tersebut mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Pelaku di pasar modal dibedakan antara SERO atau Self-Regulatory Organization atau 3 lembaga yang dapat membuat peraturan atau ketentuan mengikat badan atau organisasi yang terlibat. Adapun ketiga lembaga tersebut adalah Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Peminjam atau LKP, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Pelaku yang terlibat di pasar modal. A. Emiten. Emiten adalah lembaga yang melakukan aktivitas penawaran efek atau melakukan penawaran umum untuk menjual efek kepada masyarakat menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang. B. Investor. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Pemodal ini disebut investor. Sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan, para investor biasanya melakukan penelitian dan analisa tertentu. Investor membeli saham sebuah perusahaan dengan tujuan yaitu mendapatkan satu keuntungan atau capital gain. Keuntungan yang diperoleh seseorang atau institusi dari selisih antara harga pada saat saham dibeli dan harga saham pada saat dijual. Yang kedua, dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham perorangan atau institusi yang besarnya sesuai dengan jumlah atau persentase saham yang dimilikinya. Yang C, pelaku, lembaga dan profesi penunjang. Selain 3 lembaga SERO, emiten dan investor adalah lembaga lain yang juga memiliki peran di Bursa Efek Indonesia.
dan dikelompokkan menjadi 3, yaitu perusahaan efek, lembaga penunjang, dan profesi penunjang. Perusahaan efek yang terdiri dari penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Penjamin emisi efek. Ketika emiten hendak melakukan penawaran umum atau go public, maka emiten harus berkontrak dengan penjamin emisi efek dengan yang membuat kontrak dengan emiten dengan atau tanpa keharusan membeli efek yang tidak terjual. Perantara perdagangan efek atau pialang. Secara umum, kegiatan perantara perdagangan efek adalah melakukan transaksi baik untuk kepentingan sendiri atau pihak lain dan pemasaran efek untuk kepentingan perusahaan efek lainnya. Manajer investasi. Sedangkan manajer investasi melakukan aktivitas yaitu mengelola portofolio efek untuk nasabah tertentu yang didasarkan pada perjanjian pengelolaan dana dan mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah tertentu melalui produk-produk seperti reksadana. Mekanisme perdagangan di pasar modal. Yang pertama, mekanisme transaksi di pasar modal atau transaksi saham dan obligasi. Transaksi surat berharga saham dan obligasi di pasar modal dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada transaksi pada pasar perdana. Investor membeli saham emiten pada saat IPO. Dana investor masuk ke emiten dan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua, transaksi pada pasar sekunder. Transaksi pembelian dan penjualan saham dan obligasi terjadi di antara investor, bukan antara investor dan emiten. Perbedaan keduanya adalah transaksi saham dilakukan melalui bursa, sedangkan untuk transaksi obligasi dilakukan tidak melalui fasilitas bursa. Anggota Bursa Efek merupakan perusahaan perantara pedagang efek yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem atau sarana bursa efek. Yang kedua, indeks saham. Menurut PT Bursa Efek Indonesia, indeks saham adalah data statistik yang menggambarkan pergerakan harga sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan standar dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara periodik. Contoh pasar modal di Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau BEI atau yang juga dikenal dengan nama IDX dan merupakan penggabungan dari Bursa Efek Jakarta yang berdiri tahun 1977 dan Bursa Efek Surabaya yang dibuka pada 1989. Gabungan ini dilakukan pada tahun 2007. Sekarang BEI memiliki kantor di Bilangan Sudirman, Jakarta, dan tercatat memiliki cabang di beberapa kota besar di Indonesia.